Bab 2171 Kekuatan Kedua. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Lagi pula, ada begitu banyak iblis, mereka menggunakan banyak mantra dan rumit, jawab Huayan. Fang Yu sedikit mengernyit. Tanyakan saja seperti ini, tidak banyak informasi berguna. Mampu menampilkan mantra kembang api ungu bukan berarti mantra istana api ungu. Teknik istana Xian, aura yang terkandung dalam Xian sangat istimewa, dan Fang Yu sangat terkesan. Saat ini, di alam tanpa akhir, Fang Yu hanya melihat pria bernama Nantian di depannya. Iblis super surgawi lainnya, troll, termasuk dua iblis suci, tidak satupun dari mereka yang pernah menggunakan mantra seperti itu. Ngomong-ngomong, Nantian, atas nama alam tanpa akhir, pergi ke paviliun orang suci tertinggi untuk berkomunikasi, dan tinggal di paviliun orang suci tertinggi untuk sementara waktu. Huayan tiba-tiba teringat akan hal ini dan berkata, Paviliun Maha Kudus. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Fang Yu, pada saat ini, Nantian menatap Fang Yu, dengan suara penuh kebencian. Fang Yu tahu bahwa jika dia ingin mengetahui situasi spesifik Xian di alam tanpa akhir, dia harus mulai dari langit selatan di depannya. Bertemu lagi, Fang Yu tersenyum. Kamu datang tepat, aku baru saja selesai menangani masalah yang ada. Saya akan membunuh kamu. Nafas di tubuh Nantian meledak, dan tanda di pupilnya adalah mahakarya cahaya ungu. Dan tubuhnya, benar-benar membakar banyak api ungu. Ledakan, pada saat ini, Fang Yu berbentuk guntur, dan langsung bergegas ke langit selatan. Nantian tidak menyangka Fang Yu tiba-tiba melakukan kekerasan, wajahnya berubah drastis, dan dia ingin mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Desir, desir, desir. Namun, Fang Yu sudah bergegas ke depannya saat ini, dan pedang dao surgawi di tangannya berubah menjadi kilatan cahaya, berkedip beberapa kali berturut-turut. Di antara bayangan pedang, anggota tubuh Nantian semuanya terputus. Ah! Nantian menengadah ke langit dan menjerit menyakitkan. Xian gemetar hebat di tubuhnya. Katakan padaku, dari mana datangnya api ungu yang kamu keluarkan? Fang Yu mencekik tenggorokan Nantian dengan satu tangan dan bertanya dengan suara dingin. Pada saat ini, Nantian, seluruh tubuhnya dikunci oleh Fang Yu, sama sekali tidak bisa bergerak. Terutama anggota tubuh yang terputus masih menderita sakit parah. Nantian bergidik, menatap Fang Yu di depannya, ekspresinya buas tapi penuh ketakutan. Di kejauhan, banyak iblis surgawi besar yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Maju bersama, jangan mundur. Banyak iblis besar yang mengaum bersama-sama. Mengaum, dengan perintah, 100.000 kepala iblis bergegas menuju lokasi Fang Yu. Fang Yu mengangkat matanya, dengan dingin menatap ke arah kelompok iblis yang bergegas, dan tiba-tiba mengangkat pedang dao surgawi di tangan kanannya. Ledakan. Pada saat ini, pedang dao surgawi meledak dengan energi pedang eksplosif yang dapat membalikkan alam semesta, dan cahaya pedang langsung menuju ke langit. Langit kelabu dan hitam di alam tak berujung bersinar terang oleh cahaya pedang terang yang mekar dari langit. Jangan menghalangi. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia menebasnya dengan pedang. Ledakan. Aura pedang yang kejam ditebas seperti pedang raksasa. Banyak kepala iblis yang bergegas menuju Fang Yu mengeluarkan raungan panik dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Boom! Namun, ketika aura pedang benar-benar tiba, mereka akhirnya menyadari, aura pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima secara langsung. Boom-boom! Tubuh banyak kepala iblis hancur dan menghilang tanpa jejak dalam pemboman energi pedang. Dari sudut pandang Huayan dari belakang, energi pedang yang ditebas di udara langsung membelah iblis hitam itu menjadi dua. Berteriak, mengaum satu demi satu. Huayan tidak tahan untuk menutup matanya. Katakan padaku, dari mana datangnya Xian? Apakah seseorang di paviliun suci tertinggi mengajarimu? Fang Yu meraih Nantian dan bertanya lagi. Pada saat ini, wajah Nantian tidak berdarah, di mana masih ada sedikit kepercayaan sebelumnya. Petik 2 titik titik titik. Ya, Nantian menjawab dengan suara bergetar. Mendengar jawaban ini, hati Fang Yu tergerak. Benar saja, ini terkait dengan paviliun tertinggi. Jika Xian berasal dari paviliun Maha Suci, itu berarti orang misterius yang muncul di awal juga terkait dengan paviliun Maha Suci, kata Fang Yu dalam hatinya. Sementara Fang Yu masih memikirkannya, semburan energi sihir hitam sekali lagi menghantam langit hitam. Kali ini,
Fang Yu merasakan datangnya udara dingin ini terlebih dahulu, dan segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Bas! Tapi ketika dia melihat ke atas, sihir gelap ini telah jatuh. Namun kali ini, targetnya bukanlah Fang Yu. Itu adalah Nantian di tangan Fang Yu. Wow! Cahaya hitam menyusup dari atas kepala Nantian dan menghilang. Nantian yang masih berteriak terkejut dan ekspresinya menjadi kusam. Di sisi Fang Yu, dia bisa merasakan tubuh fisiknya langsung menjadi sangat dingin. Tidak lagi terlihat seperti makhluk hidup. Segera, jejak pada pupil kembar Nantian berkedip-kedip dengan keras, berubah dari pola rumit yang tumpang tindih menjadi kesederhanaan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi titik gelap dan ungu. Boom! Fang Yu masih mengamati perubahan Nantian, tetapi kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Nantian dan meledakkannya kembali. Ini, kekuatan jatuh yang kedua. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, lalu memandang ke arah Nantian, bertanya dengan sedikit terkejut. Satu lagi jatuh begitu cepat, sepertinya ada masalah dengan pedang itu lagi, kata Li Huoyu. Apakah saya ketahuan oleh kekuatan di belakang mereka, atau bagaimana saya bisa terjatuh 2 kali berturut-turut? Fang Yu mengerutkan kening. Jika keberadaan di belakang mereka memperhatikanmu, itu tidak akan menjadi kekuatan seperti itu. Kata Li Huoyu gelombang www.novelringan.com gelombang sebenarnya situasinya sangat sederhana. Mereka meninggalkan aturan yang mencakup seluruh pesawat. Memantau semua balapan. Petik 2. Pertama kali Anda dikejutkan oleh hukum ini, itu karena Anda menggunakan pedang yang sangat kuat. Dan yang kedua kalinya, itu juga karena pedang tadi. Kamu tidak ditemukan oleh keberadaan di belakang mereka, kamu hanya terus-menerus membuat khawatir hukum. Menutupi seluruh bidang, bukankah itu sama sebagai hukum pesawat? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Ya, mereka memiliki kemampuan ini. Nada bicara Li Huoyu berat. Karena ada hukum seperti itu, dan ras manusia telah mencekik begitu banyak orang jenius, mengapa Hong Tianchen dan Raja Manusia masih ada? Fang Yu bertanya, ini sangat sederhana, karena Hong Tianchen dan Raja Manusia adalah milik lusa, dan tidak menunjukkan bakat yang terlalu kuat. Atau, karena mereka tidak pernah mengeluarkan kekuatan yang dapat mengganggu hukum. Atau, mereka sudah menemukannya. Setelah datangnya kekuatan itu, tapi sama sepertimu, berhasil mengalahkan lawan. Kata Li Huoyu. Saat Fang Yu masih berkomunikasi dengan Li Huoyu, langit selatan di depan, seluruh tubuh telah mengalami perubahan yang luar biasa. Seluruh tubuh ditutupi oleh nafas gelap, dan kepalanya seperti nyala api, hanya 2 bola mata seukuran lonceng tembaga yang terlihat, dan matanya ditandai dengan sinar hitam dan ungu. Saya katakan sebelumnya, saya sudah menyadarinya kamu. Pada saat ini, Nantian berbicara dengan suara serak. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia bisa yakin, kali ini kekuatan yang datang adalah roh jahat yang ditemui di Sekte Pedang Primordial. Roh jahat yang mengendalikan perang suci pedang. Bab 2172 Kekuatan Roh Jahat. Tidak heran baik Zhan Changtian dan Xi Yuan menyebutnya roh jahat, dan penampilan ini memang terlihat seperti roh jahat. Fang Yu menyipitkan matanya untuk melihat langit selatan di depannya dengan ekspresi menakjubkan. Saat ini, kemunculan Nantian tidak bisa lagi melihat bayangan masa lalu. Di kepala yang layu itu, tumbuh uban yang berserakan namun bertekstur keras, seperti duri perak. Sedangkan untuk tubuhnya, juga pucat, tetapi manik hitam yang terlihat jelas muncul di setiap sendi, bersinar dengan cahaya. Singkatnya, Nantian berubah menjadi roh jahat, dan seluruh tubuhnya terlihat sangat aneh dan tidak nyaman. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya menyerang tubuhku, apakah kali ini kamu memilih untuk menyerang tubuh orang lain? Mulut Fang Yu sedikit melengkung, memperlihatkan sarkasme. Bola mata hantu jahat seukuran lonceng tembaga juga menatap Fang Yu. Matanya selalu berputar, sangat aneh. Saat kamu dirasuki oleh Zhan Changtian sebelumnya, kita sudah bertarung satu sama lain. Fang Yu berkata, kamu bukan lawanku saat itu, dan sekarang, bahkan lebih mustahil lagi untuk dirasuki oleh seorang pemuda. Zhan Changtian, haha, bajingan itu sengaja meninggalkan tubuhnya dalam keadaan serius, cedera untuk waktu yang lama, mencoba memakanku dan mencari kematian. Roh jahat itu tertawa aneh, dengan nada dingin di nadanya, berkata, tetapi dia tidak menyangka bahwa saya tidak akan terpengaruh sama sekali, dan masih dapat dengan kuat mempertahankan hidupnya agar dia tidak bisa mati. Aku telah menyiksanya semaksimal mungkin,
sehingga dia tidak dapat bertahan hidup dan mati. Betapa menyakitkannya dia, sayang sekali, pada akhirnya kamu berhasil diselamatkan, jika tidak, aku bisa melanjutkan untuk menyiksanya sampai selama-lamanya. Ketika roh jahat mengucapkan kata-kata ini, nada kekejaman dan kebenciannya terasa dingin, bahkan membuat merinding. Dan mata Fang Yu menjadi lebih dingin saat mendengar kata-kata ini. Zhan Changtian ingin mati dengan sepenuh hati, tapi tidak bisa. Dia telah tinggal di depan kuburan yang dia buat sendiri selama bertahun-tahun, menjaga mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekte tersebut. Rasa sakit seperti ini seperti menjebak Fang Yu selamanya di gerbang surga yang dibakar oleh Istana Xian. Bayangkan saja, saya merasa tercekik. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Zhan Changtian akhirnya dikalahkan oleh Fang Yu, matanya penuh kelegaan. Kehidupan puluhan ribu tahun tidak sebaik kematian, apa yang bisa dihancurkan seseorang? Tak terbayangkan. Dan mengapa Zhan Changtian dan Sekte Pedang Primordial mengalami akhir yang tragis? Apa kesalahan mereka? Tidak ada yang salah. Dosa asal, hanya karena mereka manusia. Selama itu adalah ras manusia, ia tidak akan pernah menonjol. Sama seperti raungan terakhir Zhan Changtian. Yang salah adalah, sebagai ras manusia, mereka terlalu kuat. Gluk, aku akan memberimu rasa sakit yang sama hari ini, 10 kali lebih tragis dari Zhan Changtian. Roh jahat itu menatap Fang Yu, mulutnya terbuka, memperlihatkan lubang hitam spiral di mulutnya. Om, pada saat ini, suaranya seperti Hong Zong, terdengar di telinga Fang Yu. Engah, Fang Yu tidak bereaksi terlalu banyak, tapi Huayan di belakang memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Bukan ini, pada saat ini, roh jahat itu menggelengkan kepalanya dan menatap Fang Yu lagi, dengan cahaya hitam berkedip di pupilnya. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya, dan tanda riak muncul di tangannya lagi. Begitu tanda ini keluar, kekuatan hukum. Ruang angkasa meledak seketika. Kakak, mata Fang Yu berubah. Dia merasakan kekuatan ini langsung menembus ke dalam ruang penyimpanan yang dia bawa. Ini untuk secara paksa menghancurkan ruang penyimpanannya. Tidak baik, Fang Yu tampak menakjubkan, dan ingin menutup paksa seluruh ruang penyimpanan. Tetapi pada saat ini, roh jahat di depan mengulurkan tangannya dan menariknya dengan tiba-tiba. Ledakan, suara keras, ruang penyimpanan Fang Yu tiba-tiba rusak, dan ranting-ranting bunga yang dia simpan di dalamnya dicabut secara paksa. Retakan, sekarang, dahan bunga itu jatuh langsung ke tangan roh jahat. Roh jahat itu meraih kepala dahan bunga dengan satu tangan, dan benangnya berkedip-kedip di tangannya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Mata Huazi membelalak, dan tubuh halusnya bergetar hebat. Pada saat ini terlihat jelas lingkaran-lingkaran benang yang beredar di permukaan tubuhnya. Kakak, Huayan cemas, tapi mendengus, lalu dia kehilangan kesadaran dan jatuh dari udara. Wow, Fang Yu segera melangkah ke belakang dan memeluk Huayan. Kemudian, dia segera melihat ke arah roh jahat itu. Saat ini, Huazi hampir kehilangan kesadaran. Roh jahat itu mengulurkan tangan kanannya yang kering dan menekan dua jari di dahi dahan bunga. Bas, pada saat ini, cahaya yang kuat muncul. Cahaya ungu di dahi dahan yang mekar. Kekuatan Wandao yang diwarisi dari iblis pertama 10.000 cara berada dalam kondisi yang sangat kejam, meledak terus-menerus, seolah mencoba mengusir roh jahat. Tetapi pada saat ini, roh jahat itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan benang di mulutnya berputar, menyerap sepenuhnya kekuatan ledakannya. Ah, saat ini, Huazi membuka matanya lagi dan menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya di dahinya menjadi lebih menyilaukan. Tapi Fang Yu dengan jelas melihat bahwa bintang berujung 5 yang bersinar dengan cahaya ungu diserap secara paksa. Kakak, tangan roh jahat itu perlahan kembali, dan tanda bintang berujung 5 itu semakin tertarik keluar. Setelah ranting bunga jatuh ke tangan roh jahat, Fang Yu memiliki banyak kesempatan untuk mengambil tindakan, tetapi dia tidak melakukannya. Sebab, di saat seperti itu, jika mengambil tindakan, membaca www.ukansu.com berpeluang besar merugikan nyawa Huazi. Huazi bisa mati, tapi kematiannya akan mati bersama Huayan. Dengan cara ini, Fang Yu tidak bisa membiarkan Huazi mati. Oleh karena itu, dia tidak melakukan gerakan apapun selama seluruh proses. Dan beberapa detik berlalu, ledakan, terdengar suara keras. Seluruh tubuh Huazi meledak, dan tanda lengkap dari bintang berujung 5 telah jatuh ke tangan roh jahat. Wow, Fang Yu tidak memperhatikan roh jahat itu,
tetapi bergegas ke dahan bunga yang meledak dan memegangnya di tangannya. Dengan cara ini, saudara perempuan simbiot Huayan dan Huazi berada di tangan mereka. Namun, kedua saudara perempuan itu saat ini, yang satu dalam keadaan koma, yang lainnya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Bas, Fang Yu melepaskan semburan cahaya putih dari telapak tangan kanannya, menutupi tubuh kedua wanita itu. Kemudian, mereka dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan cincin warna-warni itu lagi. Pada saat yang sama, berbagai larangan diberlakukan secara terus-menerus untuk mencegah roh jahat menerobos kembali dengan cara yang sama. Sejujurnya, Fang Yu benar-benar tidak menyangka roh jahat akan memiliki metode seperti itu. Namun, target dari hantu jahat itu jelas bukan saudara perempuan Huazi dan Huayan. Semua tindakannya hanya untuk tanda bintang berujung 5. Saat ini, tanda bintang berujung 5 sudah ada di tangannya. Ini adalah tanda dari keinginan alam tanpa akhir. Setelah dilepaskan, ia akan memiliki kekuatan 10.000 cara dan dapat memerintahkan jutaan iblis di medan tanpa akhir. Hanya saja Fang Yu tidak menyangka, tanda seperti itu bisa diambil secara paksa. Hantu jahat itu mencubit tanda bintang berujung 5 ini dengan 2 jari. Jejaknya berada dalam keadaan getaran konstan, dan cahaya ungu berkedip. Semut ini terlalu lemah, mereka tidak bisa membuatmu kesakitan. Roh jahat itu melihat tanda ini dan menyeringai. Biarkan aku mengontrol kekuatan ini, dan hasilnya akan berbeda. Kamu mungkin tidak tahu, di mataku, kamu juga seekor semut. Fang Yu berkata dengan ringan. Cak, roh jahat itu tidak marah karena kalimat ini, tapi kembali tertawa keras. Pada saat yang sama, ia menempelkan tanda di tangannya ke dahinya. Bas! Tanda bintang berujung 5 perlahan tertanam di dahinya, mengeluarkan semburan aura yang kuat. Karena cabang bunga tidak lagi berada di tangan roh jahat, kali ini Fang Yu secara alami tidak akan berdiam diri. Ledakan, sebelum tanda bintang berujung 5 benar-benar menyatu dengan dahi hantu jahat itu, Fang Yu bergegas mendekat. Pada saat yang sama, tongkat ajaib terkondensasi di tangannya. Fang Yu menghantam kepala roh jahat itu dengan tongkat. Roh jahat itu mengangkat lengan kanannya sebagai penghalang, dan manik hitam di lengan kanannya bersinar. Engah, tongkat iblis menghantam manik-manik hitam itu, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Kekuatan ledakannya meledak. Tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat, masih tetap di tempatnya. Roh jahat itu mundur ratusan meter ke belakang. Namun, ia tidak terlempar ke udara, melainkan menghindar ke belakang secara mandiri. Tubuhnya sangat hantu, setiap kedipan adalah gerakan seketika, tidak mampu menahan nafas. Pada saat yang sama, tanda bintang berujung 5, telah tertanam seluruhnya di dahinya. Ah, roh jahat itu melihat ke langit dan membuka tangannya. Kakak, ledakan, sejumlah besar kekuatan 10.000 cara beredar di sekitar tubuhnya, dan nafasnya terus meningkat. Akhirnya, ia meledak dengan semburan cahaya ungu dan pelangi, langsung ke langit. Pada saat ini, roh jahat mencapai puncaknya. Ia sudah sangat kuat, dan sekarang ia telah memberkati kekuatan 10.000 cara, mengendalikan kekuatan seluruh medan tanpa akhir. Ketika roh jahat itu melihat ke arah Fang Yu lagi, bintang berujung 5 di dahinya berkedip secara tidak normal, dan cahaya hitam dan ungu di pupilnya, bahkan niat membunuh yang lebih kuat. Aku, tak terkalahkan, roh jahat itu meraung penuh kesombongan. Ledakan, di dalam suara ini saja, terdapat kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan makhluk hidup. Retak, sejumlah besar guntur melintas di permukaan tubuh roh jahat itu. Terjadinya situasi ini menunjukkan bahwa auranya kuat, mendekati batas jangkauan yang dapat ditanggung oleh ruang tersebut. Setiap pergerakannya setelahnya kemungkinan besar akan menyebabkan fragmentasi ruang. Fang Yu menatap roh jahat itu dan mengangkat telapak tangan kanannya. Hei, hei, hei. Lingkaran berisi kekuatan magis mengerikan dengan cepat berkumpul di depan telapak tangan kanan Fang Yu. 10 dering, 20 dering, 30 dering, 40 dering. Ketika jumlah dering mencapai 50, tiba-tiba meledak. 50 cincin telapak tangan tertinggi. Bum-bum, kekuatan sihir yang mengandung kekuatan suci, melalui berkah dari 50 cincin kekuatan sihir, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Roh jahat itu tidak menghindar, tetapi menyeringai secara terbuka, dan menunjuk ke arah kekuatan sihir yang mengerikan itu. Bas, pada saat ini, tanda bintang berujung 5 di dahinya bersinar terang.
Ruang di mana seluruh alam tak berujung berada sangat terkejut. Nafas agung, mengembun dari segala arah, berkumpul di depan ujung jari roh jahat. Ledakan, dalam waktu singkat, roh jahat itu melancarkan pukulan dengan intensitas yang sama seperti Fang Yu. Hanya saja energi sihirnya berasal dari alam tak berujung itu sendiri, ditambah kekuatan 10.000 cara, menampakkan warna hitam dan ungu. Salah satunya adalah kekuatan sihir dengan cahaya keemasan, dan yang lainnya adalah kekuatan sihir gelap dan ungu. Kedua belah pihak berpotensi menghancurkan bintang dan bertabrakan dengan udara. Engah, pada saat kedua Dharma mampu melawan pemboman, dunia sedang meledak. Nafas yang menghancurkan meledak di mana-mana. Boom! Tanah yang sudah berantakan sekali lagi terkena pukulan keras. Semua bebatuan di lapisan tersebut hancur dan berserakan di udara. Dan penyebaran kekuatan ini langsung menyebar ke sepertiga wilayah alam tanpa akhir. Kepala iblis yang masih berkumpul di platform troll itu dihancurkan oleh kekuatan yang meledak di tengah jalan, dan tidak bisa lagi bergerak maju. Di tengah ledakan, Fang Yu sudah bergegas menuju roh jahat itu lagi di langit yang diselimuti puing-puing dan debu. Wow, dia tiba di depan roh jahat dalam sekejap, dan tongkat iblis di tangannya melambai. Engah, engah, engah. Roh-roh jahat itu sangat lincah, dan meskipun mereka bertahan dalam pertarungan keterampilan fisik, mereka pada dasarnya dapat memblokir setiap batang bulu bagian bawah. Dan angkanya tidak surut setengah menit pun. Ini mengejutkan Fang Yu, karena meski kekuatannya belum dinaikkan ke level tertinggi, namun tidak rendah. Sebagai ganti makhluk apapun, bahkan yang disebut iblis suci, iblis super surgawi. Di bawah serangan Fang Yu, dia hanya dapat memblokir paling banyak selusin tongkat. Namun roh jahat di depannya terus menggunakan lengannya untuk memblokirnya. Dengan setiap pukulan, manik-manik hitam pada sambungannya akan bersinar terang. Di saat yang sama, cahaya ungu di dahinya bersinar tidak normal. Engah, engah, engah. Setiap suara yang teredam seperti membunyikan bel, membuat orang merasa kejang. Itu memblokir seranganku dengan medan tak berujung, daripada mengandalkannya. Mata Fang Yu dingin, memegang tongkat iblis di kedua tangannya, sosoknya bersinar. Dia muncul di belakang roh jahat itu, menghadap kepala, dan membantingnya ke bawah. Dengan pukulan ini, Fang Yu menggunakan 70% kekuatannya gelombang www.novelringan.com gelombang alasan mengapa dia tidak harus mencapai 80%, 90%, atau bahkan 100%, adalah karena dia merasa bahwa batas itu yang bisa ditanggung oleh tongkat iblis adalah sekitar 70%. Garis-garis berwarna darah di seluruh tubuh tongkat iblis sangat cemerlang, dan daya tahan tubuh telah mencapai batasnya. Jika kekuatan Fang Yu meningkat, hal pertama yang harus dihancurkan adalah tongkat iblis, bukan roh jahat. Tapi pukulan dengan kekuatan 70% juga merupakan level yang jarang digunakan Fang Yu. Roh jahat itu berbalik dan mengangkat tangannya, mencoba menangkap tongkat iblis itu. Ledakan, tongkat ini bersentuhan dengan tangannya, mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata roh jahat itu dingin, dan tangannya tiba-tiba menggenggam tongkat itu. Boom boom boom. Pada saat ini, seluruh alam tak berujung berada dalam kondisi guncangan hebat, sangat tidak stabil. Pada saat yang sama, manik-manik hitam di setiap sendi tubuh roh jahat bersinar dengan cahaya hitam. Ledakan, kekuatannya dibanjiri dengan tongkat iblis, bertindak atas roh jahat. Dan roh jahat menyebarkan kekuatan ini ke seluruh Datian Chensing dan manik-manik hitam utama di mana-mana di tubuhnya sebagai pertahanan. Namun meski begitu, masih ada bagian dari kekuatan yang tidak bisa dibubarkan, dan langsung menyerang roh jahat tersebut. Kakak, retakan muncul di kedua telapak tangan roh jahat itu, membuat suara yang tajam. Ah, roh jahat itu mengeluarkan raungan marah, dan bintang berujung 5 yang tercetak di dahinya adalah mahakarya cahaya ungu. Pada saat ini, kekuatannya tiba-tiba naik ke level tertentu. Ledakan, tangannya bersinar dengan cahaya ungu, dan tiba-tiba dituangkan ke dalam tongkat iblis. Boom boom, detik berikutnya, tongkat iblis surgawi tidak dapat menahan tekanan kuat, dan meledak. Ledakan ini menghancurkan kedua lengan roh jahat itu. Ledakan, pakaian surgawi Fang Yu sangat cemerlang, membuatnya tetap di tempatnya. Hei, senjata yang bagus, sayang sekali. Fang Yu berkata sambil menghela nafas. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Memanggil, dia berubah menjadi cahaya keemasan lagi, dan bergegas ke arah roh jahat.
Lengan roh jahat dengan cepat berkumpul dan kembali ke keadaan semula. Namun pemboman barusan tidak hanya berdampak pada permukaan saja. Manik hitam di lengan kirinya telah patah. Ini adalah kerusakan terbesar. Pada saat ini, seluruh alam tanpa akhir hampir berada dalam keadaan kacau. Karena tanahnya hancur, seluruh dunia menyatu, dan tidak jelas apa itu langit dan apa itu bumi. Dalam asap abu-abu, sosok emas Fang Yu tampak sangat mempesona. Dia bergegas menemui iblis itu lagi. Ledakan. Kali ini, Fang Yu langsung menggunakan tinjunya untuk menghancurkan kepala roh jahat itu. Roh jahat itu berkedip-kedip dan lolos dari pukulan itu. Tapi Fang Yu sudah muncul di tempat yang berkedip, dan melakukan pukulan kedua. Ledakan. Roh jahat itu dipukul lagi, dan manik hitam di lengan kanannya hancur. Di saat yang sama, seluruh tubuh terbang dengan cepat. Tapi kali ini, Fang Yu tidak menunggu untuk menyusulnya lagi. Sebaliknya, ia memamerkan tubuhnya dan bergegas menuju kejauhan. Apakah ini akan lolos? Fang Yu menyipitkan mata, matanya dingin, dan dia menendang kakinya, segera mengejarnya. Boom! Di alam tak berujung abu-abu dan hitam, Fang Yu mengejar roh jahat dengan kecepatan tercepat. Keduanya pergi satu demi satu, dengan sangat cepat. Ledakan! Fang Yu mengejar dan meninju roh jahat itu. Sebaliknya, roh jahat menggunakan kekuatan ini untuk terus bergerak maju. Bukankah itu tak terkalahkan? Kenapa kamu mulai melarikan diri begitu cepat? Fang Yu mengejek di belakangnya. Roh jahat itu tidak merespon sama sekali, dan terus berlari keluar. Setelah beberapa saat, wow, roh jahat dan Fang Yu bergegas keluar dari alam tak berujung satu demi satu, menuju kehampaan di luar alam bintang. Setelah bergegas untuk jarak tertentu, roh jahat itu tiba-tiba berhenti dan berdiri di langit berbintang yang gelap. Fang Yu juga berhenti dan melihat roh jahat itu. Saat ini, mereka sudah berada agak jauh dari lapangan tak berujung di belakang mereka. Dan jarak ini memungkinkan Fang Yu untuk melihat seluruh keadaan alam tanpa akhir. Masih terlihat kacau, kaget. Seluruh bidang tak berujung tampak goyah. Monster yang tak terhitung jumlahnya mati dalam getaran hebat yang tiba-tiba serta distorsi dan kontraksi ruang. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui mengapa mereka meninggal sampai saat kematian. Bagi Fang Yu, ini tentu saja merupakan kabar baik. Dia datang ke alam tanpa akhir hanya untuk menyelesaikan alam tanpa akhir. Jika seluruh bidang bintang meledak, solusinya akan lebih menyeluruh. Jangan lari, Fang Yu bertanya sambil melihat roh jahat di depan. Kenapa aku harus lari? Suara roh jahat itu penuh dengan kebencian dan kemarahan yang mengerikan. Ia menatap Fang Yu, tangan disilangkan di depannya, dan bintang berujung 5 di dahinya sangat cemerlang. Bas! Pada saat ini, bidang tak berujung di belakang Fang Yu berubah menjadi cahaya ungu yang kuat. Fang Yu menoleh untuk melihat ke belakang. Matanya basah kuyup, dan kemudian menatap roh jahat itu. Aku akan menyiksamu suku manusia. Roh jahat itu meraung, meledakkan kekuatan sihir yang mengerikan dari lengannya. Kekuatan 10.000 dao yang meledak kali ini berpotensi menelan langit. Bahkan dalam kehampaan, Anda dapat merasakan fluktuasi spasial yang jelas. Memanggil, Fang Yu ingin menghindar, tetapi area sekitarnya diselimuti oleh kekuatan 10.000 cara. Kekuatan besar menelan tubuhnya tanpa batas dan mengendalikan semua gerakannya. Tubuh Fang Yu tidak bisa ditampilkan, jadi dia hanya bisa menahan serangan ini. Menghadapi ledakan itu, Fang Yu mengangkat tangannya dan menyilangkannya di depannya. Bas! Pada saat ini, tubuh Fang Yu menjadi transparan, meledak dengan cahaya keemasan transparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kehampaan yang gelap, sosoknya tampak diperbesar berkali-kali, seperti dewa di antara bintang-bintang. Saat ini, cahaya Tuhan menyinari seluruh area. Bahkan mata gelap hantu jahat terpantul oleh pantulan. Pada saat ini, tubuh roh jahat itu jelas terkejut. Tapi ia masih mempertahankan serangan aslinya dan tidak mundur setengah poin. Boom! Kumpulkan kekuatan seluruh alam tak berujung dan ledakkan ke arah Fang Yu. Lengan Fang Yu berdiri di depannya, membentuk bidang absolut. Segel besar muncul di depannya, seperti perisai kristal. Boom! Kekuatan 10.000 cara meledak di depan lengan Fang Yu. Seluruh ruangan bergetar. Di permukaan, energi sihir meledak di perisai. Namun nyatanya, konfrontasi antar jalinan adalah intinya. Berbagai hukum yang terkandung dalam kekuatan 10.000 cara terus-menerus berusaha menembus perisai ini. Namun semua hukum tersebut terhalang oleh perubahan hukum internal perisai. Boom boom boom.
Dalam proses ini, ada pasang surut. Perlindungan di depan lengan Fang Yu menjadi semakin tebal, tetapi momentum kekuatan 10.000 cara menjadi semakin lemah. Engah, pada saat tertentu, Fang Yu tiba-tiba membuka tangannya, dan dengan paksa membagi kekuatan 10.000 cara di depannya menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, tubuh Fang Yu tiba-tiba menyusut kembali ke bentuk aslinya, berubah menjadi pelangi emas, bergegas dari bagian tengah kekuatan 10.000 cara menuju roh jahat. Roh jahat itu meraung, lengannya ditarik, dan manik-manik hitam bersinar di sekujur tubuhnya. Pisau hitam panjang mengembun di depannya. Wow, tetapi pada saat ini, Fang Yu sudah bergegas ke depannya, dan cahaya pedang berwarna biru menyala. Ledakan, segera setelah pedang panjang hitam legam dipadatkan, pedang itu dibagi menjadi dua oleh Fang Yu dengan pedang Dao Surgawi. Pada saat yang sama, pedang Dao Surgawi, yang melepaskan aura pedangnya yang ganas, menebas kepala roh jahat. Ah! Roh jahat itu berteriak, dan cahaya bintang berujung 5 tiba-tiba menyebar di dahinya, memperlihatkan segel fisik bintang berujung 5. Engah! Pedang Dao Surgawi menebas segel ajaib ini. Ledakan, bidang tak berujung di belakang meledak. Memanfaatkan kesempatan ini, roh jahat itu memperlebar jarak dari Fang Yu. Pada saat yang sama, rentangkan tangan Anda ke depan. Boom! Pada saat ini, bidang tak berujung di belakang Fang Yu benar-benar bergerak. Apalagi kecepatannya sangat cepat, seluruh bidang tak berujung menabrak Fang Yu. Ini menggunakan medan bintang sebagai senjata. Ini adalah metode gila yang belum pernah terlihat sebelumnya. Fang Yu berbalik, menghadap medan tak berujung yang meledak dengan cepat, mengepalkan pedang Dao Surgawi dengan kedua tangannya. Pengalaman seperti apa rasanya mencapai bidang bintang? Yaitu merasakan proses mati lemas akibat pendekatan gravitasi, dan pada saat yang sama bidang penglihatan ditempati oleh seluruh bidang. Bintang, ini adalah bidang bintang. Siapapun di bidang bintang itu seperti semut yang tidak berarti. Tapi sekarang, seluruh bidang bintang telah datang. Teknik pedang surgawi, bentuk akhir. Pupil Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan ekspresinya tenang, tanpa rasa panik. Di tangannya, pedang surga meledak menjadi cahaya, dan pedang itu langsung terangkat ratusan kali. Pada saat yang sama gelombang www.novelringan.com gelombang tangan dan gagang Fang Yu tampak menyatu, dan semburan cahaya keemasan muncul. Nafas Rui Qinglian dilepaskan, lalu, dicoret, desir, dalam kehampaan yang gelap, pedang Dao Surgawi meluas tanpa batas, seperti bulan sabit yang menebas medan tak berujung. Ledakan, intensitas pukulan ini cukup mengguncang galaksi. Dan seluruh alam tak berujung dibelah secara paksa, dipisahkan dari atas dan bawah. Desir, Fang Yu berada di posisi tengah, dan dia bisa merasakan gaya gravitasi kuat yang dibawa oleh medan tak berujung di bagian atas dan bawah yang terbang lewat. Betapa dahsyatnya kekuatan dari bidang bintang. Untuk makhluk apapun, bahkan orang suci yang naik ke negeri dongeng, bahkan kepala iblis setingkat iblis suci. Hanya dibombardir oleh gaya gravitasi yang meletus setelah perpecahan ini, seluruh tubuh akan hancur menjadi bubuk. Tapi Fang Yu tidak terluka, tubuhnya masih kokoh di dalam kehampaan. Satu pedang, tebas alam tak berujung. Pada saat ini, hantu jahat di kejauhan membalikkan tangannya, mengarahkan separuh bidang tak berujung ke arah lain. Wow, dua bagian dari bidang tak berujung dengan cepat melewati Fang Yu, dan kemudian bergegas menuju bidang bintang besar yang bersinar dengan cahaya biru di kejauhan. Itulah posisi Datian Chensing. Roh jahat ingin menghancurkan alam tanpa akhir, ke bintang langit besar. Bab bebas kesalahan dari periode pemurnian Ki terkuat dalam sejarah, akan terus diperbarui secara buatan tangan. Tidak ada iklan di stasiun. Silakan kumpulkan dan rekomendasikan buatan tangan. Hahaha, roh jahat itu menyeringai, menunjukkan senyuman yang mengerikan, dan tertawa liar. Fang Yu melihat ke arah terbangnya alam tak berujung, matanya menakjubkan, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, dan dia segera menyusul. Meskipun bidang tak berujung telah terbelah dua olehnya, tapi bagaimanapun juga itu adalah bidang bintang. Kehancuran yang disebabkan oleh satu bidang bintang menabrak bidang bintang lain dengan kecepatan seperti itu, hampir tak terbayangkan. Memanggil, kecepatan Fang Yu meningkat hingga ekstrim, meninggalkan bayangan panjang seperti panah cahaya di kehampaan gravitasi. Sementara alam tak berujung terbelah menjadi dua bagian selama penerbangan, alam tak berujung itu sekali lagi digabungkan secara paksa oleh roh jahat. Dengan cara ini, medan tak berujung tidak lagi bisa dihitung sebagai medan bintang,
melainkan meteorit raksasa yang meluncur langsung ke medan tak berujung. Meteorit raksasa yang diberkati dengan kekuatan segala cara. Ledakan, sosok Fang Yu berkedip-kedip, dan dalam waktu yang sangat singkat dia berhasil mencapai alam tak berujung yang digabungkan secara paksa oleh kekuatan 10.000 cara. Namun di dekat bintang yang terbang cepat ini, Anda sudah bisa merasakan gravitasi yang sangat dahsyat. Jika ada meteorit dan bintang yang lebih kecil di sepanjang jalan, mereka pasti akan tertarik ke alam tanpa akhir. Dampak dan gaya gravitasi yang ditimbulkannya saja sudah cukup untuk menghancurkan setengah dari bintang langit besar itu. Dan jika alam tak berujung benar-benar menghantam tanah atau lautan Datian Chensing, ledakan yang ditimbulkannya dapat menghancurkan segalanya. Fang Yu tentu saja tidak bisa membiarkan ini terjadi. Memanggil, dia menahan gaya gravitasi mengerikan yang dibawa oleh medan tak berujung yang bergerak maju, dan terus mengejarnya. Tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat, dan kekuatan pakaian peri dan tubuh roh Dao bertarung melawan gravitasi di sekitarnya. Boom-boom. Dalam tabrakan terus-menerus, Fang Yu menahan gravitasi dan terus bergerak maju dari sisi yang sangat dekat, mencoba mencapai bagian depan alam tak berujung. Saat ini, dia dan alam tak berujung hanya berjarak kurang dari 10.000 mil dari Datianchen. Dengan kecepatan tumbukan saat ini, tidak butuh waktu 5 menit bagi medan tak berujung untuk menabrak langit besar dan bintang-bintang. Hahaha, di sisi lain, roh jahat itu menengadah ke langit dan tertawa, dan cahaya ungu dari tanda bintang berujung 5 di dahinya bersinar luar biasa. Mengontrol kekuatan 10.000 cara berarti mengendalikan seluruh medan tanpa akhir. Karena fondasi bidang bintang, alam tanpa akhir, dibentuk oleh kekuatan 10.000 cara. Melihat Fang Yu mengejar alam tak berujung dengan cepat, hantu jahat itu tertawa sinis. Ia memandang Fang Yu, sama seperti ia melihat manusia jenius yang dia bunuh di masa lalu. Sungguh jenius, penjahat. Selama kamu adalah ras manusia, pada akhirnya kamu akan dipermainkan sampai mati olehku, disiksa sampai mati olehku, tidak ada yang terkecuali, cekikikan. Roh jahat menutupi miliknya wajahnya dengan tangannya dan menyeringai, mengeluarkan suara yang aneh dan tidak menyenangkan, tawa. Desir, setelah menghabiskan hampir 30 detik, Fang Yu akhirnya melewati bidang penerbangan cepat yang tak ada habisnya dan berputar lurus ke depan. Gaya gravitasi dan dampak yang bisa dirasakan Fang Yu sepanjang waktu, belum pernah terjadi sebelumnya. Saat berada di pesawat yang lebih rendah, dia terkena beberapa meteorit. Dia sedikit terkejut saat itu. Tapi sekarang, dia tidak menghadapi meteorit, tapi bidang bintang. Ini setara dengan masa puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu meteorit yang ditumpuk. Begitu aku berhenti, aku akan ditelan oleh alam tanpa akhir. Fang Yu dengan cepat melangkah mundur, melihat kegelapan di depannya, matanya serius. Untuk menghentikan medan yang tak ada habisnya, cara paling langsung adalah dengan berusaha menghentikannya, dan meledakkannya. Kelayakan metode pertama tidak tinggi, karena dibandingkan dengan alam tanpa akhir. Fang Yu benar-benar sekecil debu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, Anda harus menemukan fokus untuk merebut medan tanpa akhir agar memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Namun sepertinya peluang seperti itu tidak ada. Oleh karena itu, Fang Yu hanya dapat memilih cara kedua. Ledakan dunia tanpa akhir di depan Anda. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan bila pedang Dao surgawi meledak, dan aura pedang tiba-tiba bergulung. Bas, pedang surga naik ke langit, dan bilahnya melebar dengan cepat hanya dalam beberapa detik. Dalam waktu singkat, pedang Dao surgawi menjadi pedang raksasa paling bersinar di kehampaan gelap, berdiri di galaksi, dengan keagungan dan cahaya suci. Pada saat ini, di posisi bintang besar Tianchen di belakang, banyak orang dapat melihat cahaya pedang raksasa ini ketika mereka melihat ke atas, yang jauh lebih bersinar daripada bintang. Gaya ketiga dari pedang surgawi, pancuran dan hembusan angin. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, lengannya mengepal sarungnya, dan dia menanamkan kekuatan mengerikan dari surga ke dalam pedang surgawi. Om, pedang Dao surgawi bergetar hebat, dan mengeluarkan suara nyanyian pedang yang panjang. Segera, Fang Yu mengepalkan pedang raksasa itu dengan erat dan menebasnya. Boom! Energi pedang yang ganas menebas permukaan medan tak berujung yang mengalir ke depan. Di kejauhan, roh jahat itu menyeringai, lengannya terentang, dan tanda bintang berujung 5 di dahinya melepaskan sepenuhnya kekuatan 10.000 cara. Bas! Permukaan medan besar tak berujung juga ditutupi dengan energi sihir cahaya ungu samar.
Tetapi ketika pedang Dao Surgawi ditebas, kekuatan 10.000 Dao di permukaan domain tak terbatas juga meledak. Engah, terdengar suara keras, bila pedang surgawi menghantam permukaan medan tak berujung. Ini adalah konfrontasi sengit antara dua kekuatan gaib. Kekuatan berbagai hukum bersinar di dalam, meledak dengan kekuatan multi-level. Murid Fang Yu seperti api yang menyala-nyala, memancarkan energi magis yang panas. Kekuatan tangannya meningkat hingga ekstrim, dan dia mengeluarkan raungan teredam. Boom! Pada saat ini, kekuatan pedang surgawi meledak secara menyeluruh. Retakan, dengan suara gajah raksasa, kekuatan 10.000 cara di permukaan medan tak berujung dipotong secara paksa. Pada saat berikutnya, pedang Dao Surgawi terjun ke alam tanpa akhir. Boom! Pedang Dao Surgawi terus menebas, dan seluruh bidang tak berujung, sekali lagi terbagi menjadi dua. Namun gelombang www.novelringan.com gelombang ini hanyalah permulaan. Bang! 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 Pedang Dao Surgawi, yang berubah menjadi pedang raksasa, berubah menjadi cahaya menyilaukan di kehampaan, terus-menerus berkedip di udara. Dalam proses ini, alam tanpa akhir seperti semangka besar yang terus-menerus dipotong. 1 dibagi 2, 2 dibagi 4, dan 4 dibagi 8. Fang Yu memotong ribuan pedang hanya dalam 10 detik. Banyak bekas luka muncul di permukaan lapangan tak berujung. Ketika Fang Yu menerima pedangnya, tanda teratai hijau di sarungnya menyala. Boom! Bidang tak berujung di depan Fang Yu, baru kemudian meledak, berubah menjadi potongan busa yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan seluruh bidang bintang menyebarkan kekuatan yang mengerikan. Fang Yu membuka tangannya, dan lampu merah besar berputar di belakangnya. Pemakan roh hebat, meskipun kekuatan yang meledak kali ini hanya kekuatan, masih dimungkinkan untuk menggunakan seni pemakan jiwa agung untuk mentransfer kekuatan ini, sehingga tidak semuanya meledak seperti bintang langit besar. Boom! Dalam kehampaan yang gelap, cahaya berkedip-kedip dengan keras. Dan alam tak berujung yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bintang, telah dihancurkan. Krisis Datian Chensing juga terangkat. Fang Yu berdiri di tempatnya, menyingkirkan pedang Dao Surgawi. Bayangan pedang raksasa dari pedang Dao Surgawi telah menghilang dan kembali ke keadaan semula. Tapi terlihat jelas ada retakan di permukaan bilahnya. Namun, kekuatan Ruyi Qinglian dengan cepat memperbaikinya, dan ini bukan masalah besar. Di depan Fang Yu, bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Semua diubah oleh ladang tak berujung yang hancur. Dari kejauhan memang terdapat pecahan-pecahan kecil, namun jika didekati akan ditemukan meteorit yang sangat besar. Fang Yu menoleh dan melihat jauh. Roh jahat itu berada di posisi itu, matanya menatap ke arah Fang Yu, dan terlihat jelas keterkejutan di kedua bola matanya. Kenapa kamu tidak terus menunjukkan senyuman menjijikkanmu? Fang Yu tersenyum sinis, menggunakan metode yang sama 2 kali. Apakah menurutmu aku tidak bisa menghadapinya? Roh jahat itu kembali sadar, bahkan lebih mematikan. Ia menatap Fang Yu, dan membuka telapak tangannya lagi. Saat ini, Anda dapat melihat cahaya ungu samar bersinar di atas lengannya. Fragmen yang dihasilkan oleh fragmentasi medan tak berujung disusun kembali dan mulai mengembun. Lagi, Fang Yu mengangkat alisnya, mengangkat tangan kirinya, dan memanggil Heavenly Secret Halberd. Ledakan, Fang Yu terus-menerus memberkati beberapa kekuatan sihir pada tombak suci di langit, sehingga angin puyuh dengan kekuatan yang menakutkan muncul di kepala tombak suci di langit. Lalu, ke arah hantu jahat di kejauhan, tiba-tiba lempar. Boom! Tombak suci langit masih penuh dengan kekuatan ledakan di bawah beban kehampaan. Begitu dilempar, ia meluncur keluar seperti roket. Boom! Ia berjalan melalui kehampaan, melihat gravitasi yang kuat sebagai bukan apa-apa. Roh jahat itu meraung dan membuka mulutnya ke arah tombak surgawi yang bergegas. Di mulutnya yang besar, hukum aneh seperti benang bisa melonjak. Sebuah kekuatan yang sangat kuat segera menyelimuti Sky Celestial Halberd, mencoba menghentikannya di udara. Memanggil, tetapi pada saat ini, Fang Yu juga mendekati posisi roh jahat. Dan, dari arah lain, roh jahat itu meraung dengan marah, dan harus menarik salah satu tangannya dan mengarahkan ke posisi Fang Yu. Bukaan seperti lubang hitam muncul di telapak tangannya yang layu. Boom! Energi sihir pemusnahan yang mengerikan meledak darinya. Memanggil, Fang Yu memiliki sosok hantu dan menghindari pukulan ke samping. Pada saat yang sama, dia sangat dekat dengan roh jahat. Pelatihan fisik Tian Luo,
Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, jari-jarinya saling berdekatan, menunjuk ke arah roh jahat. Retakan, mantra ini menggabungkan kekuatan hukum ruang angkasa. Faktanya, ini adalah proses memasukkan tanah ke dalam penjara. Ketika Fang Yu menggunakan teknik ini pada roh jahat, seluruh ruang tempat roh-roh jahat berada telah diisolasi dan menjadi sangkar luar angkasa yang mandiri. Ini adalah cara untuk mencegah roh jahat keluar. Memanggil, Fang Yu segera muncul di belakang hantu jahat itu. Roh jahat tidak bisa lagi memadatkan medan tak berujung yang terfragmentasi, dan hanya bisa berbalik dan melawan Fang Yu. Ledakan, tanpa berkata apa-apa, Fang Yu memukul kepala hantu jahat itu dengan pukulan. Roh jahat itu meraung, mengepalkan tangan kirinya tanpa menunjukkan kelemahan, dan menyerang Fang Yu. Ledakan, dua tinju bertabrakan di udara. Manik-manik hitam pada roh jahat bersinar dengan cahaya hitam pekat. Namun sebaliknya, di punggung tangan Fang Yu, tanda pedang salib emas juga bersinar. Boom! Kekuatan roh jahat itu hancur seketika. Di saat yang sama, 4 manik-manik hitam di tubuhnya hancur berantakan. Konsekuensi dari pukulan ini tidak terduga oleh roh jahat. Ledakan, seluruh lengan kiri yang direntangkan roh jahat itu hancur, dan bahkan separuh tubuhnya hancur dalam sekejap. Ah! Ia meraung, dan bintang berujung 5 yang tercetak di dahinya meledak menjadi cahaya. Jejak itu melepaskan kekuatan mengerikan dalam 10.000 cara, membungkus tubuh roh jahat, dan ingin mengusir Fang Yu. Kakak, tubuh Fang Yu dipenuhi cahaya keemasan, dan tanda pedang salib emas di punggung tangan kanannya menjadi lebih bersinar. Bising, dengan tangan kanannya, dia dengan paksa merobek garis pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan 10.000 cara dan dengan paksa memasukinya. Pada saat ini, roh jahat juga melihat tanda pedang salib di punggung tangan Fang Yu. Saat ini, tubuhnya bergetar tiba-tiba. Tangan kanan Fang Yu telah mencapai dahi iblis, dan jari-jarinya terulur. Kakak, Fang Yu ingin secara paksa mengupas tanda bintang berujung 5 dari hantu jahat itu. Ah! Roh-roh jahat saat ini juga merasakan sakitnya bunga sebelumnya. Dan metode Fang Yu bahkan lebih brutal dan kasar. Dengan kekuatan kedua tangannya, dia menariknya keluar dengan tiba-tiba. Ah! Rasa sakit yang luar biasa dan keterkejutan batin membuat roh-roh jahat itu menjerit tidak seperti sebelumnya. Dalam prosesnya, tanda bintang berujung 5 itu terjepit oleh jari tengah Fang Yu dan perlahan ditarik menjauh. Boom-boom! Penyerapan kekuatan 10.000. Cara tidak memiliki perlawanan di depan kekuatan Fang Yu. Ledakan, ketika tanda bintang berujung 5 itu dikupas paksa, terjadilah ledakan. Seluruh kepala roh jahat itu terbelah menjadi 2. Dan tanda bintang berujung 5 dengan kekuatan besar di dalam diri Fang Yu sudah ada di tangan Fang Yu. Apakah menurutmu kekuatan 10.000 cara yang terkandung di dalamnya dapat diserap? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Objek pertanyaannya tentu saja adalah Li Huoyu. Menyerap. Saya rasa saya bisa mencobanya, mungkin itu akan berhasil untuk Anda, kata Li Huoyu. Ini adalah kekuatan dari 10.000 dao iblis pertama, bisakah itu benar-benar diserap? Aura halaman suci sebelumnya, Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, justru karena inilah kekuatan iblis pertama dari 10.000 dao sehingga dapat diserap. Li Huoyu berkata, nenek moyang iblis pertama dari 10.000 dao adalah nenek moyang iblis, artinya, sebelum itu, bahkan konsep iblis pun tidak ada, oleh karena itu, kekuatannya sebenarnya jauh dari iblis saat ini. Anda dapat mengabaikan sumbernya dan memperlakukannya sebagai warisan kekuatan dari awal kekacauan. Tentu saja, inilah kekuatan dari segala sesuatu gelombang www.novelringan.com gelombang tidak mudah untuk menyempurnakannya. Jangan mengira roh jahat ini bisa digunakan dengan mudah, itu karena ia sangat istimewa. Boom! Li Huoyu masih berbicara, tetapi Fang Yu terus menindak roh jahat di depannya. Dia tidak akan memberi kesempatan pada roh jahat ini. Bang! 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 Fang Yu meraih setengah kepala roh jahat itu dan menghancurkan tubuh roh jahat itu dengan beberapa pukulan berat. Sasaran setiap pukulan ditujukan pada manik-manik hitam yang tertanam di tubuh roh jahat. Fang Yu tahu bahwa kekuatan roh jahat sebagian besar berasal dari manik-manik hitam ini. Selama Anda menghancurkan semua manik-manik hitam, roh jahat akan menghilang secara alami. Boom! Boom! Manik-manik hitam ini bersinar dengan cahaya hitam yang kuat, meledak satu demi satu dengan kekuatan yang menakutkan untuk menghadapi tinju Fang Yu.
Tapi bagaimana kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatan Fang Yu? Engah kepulan-kepulan. Dengan beberapa pukulan berat berturut-turut, 7 dari 9 manik-manik hitam yang tersisa pada roh jahat itu retak. Tanda itu, tanda itu. Kamu adalah keturunannya, kamu adalah keturunannya, hahaha. Meskipun kepala roh jahat itu dihancurkan, ia tetap mengeluarkan suara, dan nadanya penuh dengan kegilaan dan kegembiraan yang aneh. Kamu harus membunuh orang ini sepenuhnya. Li Huoyu segera mengingatkan, jangan gegabah, jangan biarkan dia pergi. Nada bicara Li Huoyu serius. Tetapi bahkan jika itu tidak mengingatkannya, Fang Yu akan membunuh roh jahat itu sepenuhnya. Karena, dia sangat jijik, jenis nada superior ketika roh jahat berbicara. Siapa dia? Tolong beritahu aku. Fang Yu terus menyerang manik hitam pada roh jahat itu, sambil berkata. Roh jahat itu masih tertawa, dan tiba-tiba meledak. Ledakan, banyak manik-manik hitam di atasnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan sihir yang kuat, dan semuanya meledak di tubuh Fang Yu. Ledakan, Fang Yu terlempar ke belakang agak jauh. Memanfaatkan waktu ini, Fang Yu mengumpulkan tanda bintang berujung 5 di tangannya ke dalam ruang penyimpanan. Pada saat yang sama, lihatlah roh-roh jahat. Hantu jahat itu berderit dan dengan cepat kembali ke penampilan aslinya. Ia memandang Fang Yu, dan cahaya ungu tua di pupilnya berkedip sangat dingin. Fang Yu menyipitkan mata, matanya menakjubkan. Memanggil, namun sebelum dia mengambil gambar, roh jahat itu menyerbu. Dalam sekejap, dia mencapai tubuh Fang Yu. Ia mengulurkan telapak tangan kirinya dan menekannya ke dada Fang Yu, mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Seutas benang mulai menyebar dari telapak tangannya, meningkat dengan cepat, dan kemudian menyapu seluruh permukaan tubuh Fang Yu dalam lingkaran. Fang Yu terdorong mundur oleh kekuatan telapak tangan ini. Dalam proses mendorong jarak ini, dia merasa bahwa ruang di sekitarnya terus berubah. Gravitasi aslinya menghilang, menjadi panas, dan segera menjadi dingin kembali. Akhirnya, seluruh orang itu benar-benar tenggelam ke dalam air. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang ketiga, Anda dapat melihat keseluruhan prosesnya dengan jelas. Energi sihir seperti benang yang dilepaskan oleh roh jahat itu sendiri memiliki kekuatan spasial yang sangat kuat. Itu langsung mendorong Fang Yu ke atmosfer Datian Chensing, lalu ke udara, dan akhirnya jatuh ke laut dalam. Seluruh proses dilakukan dalam sekali jalan. Kekuatan ruang 3 lapis ditumpangkan pada tubuh Fang Yu. Boom! Fang Yu terjun ke laut dalam, dan roh jahat di depannya tampak gila. Aku harus menghancurkanmu. Aku menghancurkan segala sesuatu di umat manusiamu. Roh jahat itu meraung. Roh jahat pada saat ini, telapak tangannya menempel erat di dada Fang Yu, meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Ia ingin menembus tubuh Fang Yu dan menekan hati Fang Yu. Namun, pada saat ini, tubuh Fang Yu menunjukkan cahaya keemasan yang kuat. Cahaya seluruh tubuh mengalir, dan kulit menjadi jernih, menunjukkan keadaan tembus cahaya. Hanya kamu, ingin menghancurkan segalanya tentang umat manusia. Mimpi saja, Fang Yu berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya, menekuk roh jahat di depannya. Kemudian, kekuatannya melonjak dan lengannya menegang. Kakak, kerangka roh jahat itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan lengan Fang Yu. Kemudian, Fang Yu memancarkan energi sihir yang menghancurkan. Bas, sejumlah besar cahaya keemasan dan energi sejati menyelimuti dirinya, dan bahkan roh jahat pun menyelimutinya. Om, nafas yang keras mengembun menjadi bentuk bulat dan menyusut dengan cepat. Lihat apakah kamu bisa menangani ini. Mata Fang Yu dingin, dan matanya bersinar. Boom, jauh di dasar laut, terdengar suara letusan yang tumpul. Pusaran air besar meledak di laut yang awalnya tenang. Boom, lalu, terjadilah api dari dasar laut. Air laut di seluruh wilayah laut terlihat menguap. Zizi, di kedalaman laut, Fang Yu tidak terluka dan mundur beberapa jarak. Di depannya, roh jahat itu dibungkus dalam Li Huo dan dibakar. Tubuh roh jahat telah hancur oleh pukulan itu, dan hanya 2 manik yang tersisa di tubuhnya. Dalam pemisahan yang hebat dari api, kedua manik itu meledak menjadi asap hitam dan dengan cepat menghilang. Ah, raungan hantu jahat yang penuh dendam dan kebencian masih terus terdengar. Kamu akan dihancurkan, segala sesuatu tentangmu akan dihancurkan, kamu tidak dapat melarikan diri. Umat manusiamu tidak akan pernah berbalik. Suara robekan hantu jahat mencapai telinga Fang Yu. Fang Yu tanpa ekspresi dan matanya dingin. Segera,
Dua manik hitam terakhir juga dibakar oleh Li Huo dan lenyap. Namun meski begitu, Fang Yu masih khawatir, melepaskan kesadaran ilahi dan membuka mata jalan, untuk menangkap semua aura abnormal di sekitarnya. Pencarian beberapa saat, tidak ditemukan kelainan. Akhirnya terpecahkan, ini sangat sulit. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Di mana tempat ini? Fang Yu melihat sekeliling dan terbang menuju langit. Di sekelilingnya, yang bisa dilihatnya hanyalah lautan tanpa batas. Sepertinya berada di wilayah Laut Selatan wilayah selatan. Fang Yu berpikir, dan menatap ke langit lagi. Setelah kehilangan kekuatannya, pecahan bidang tak berujung melayang di kehampaan, dan tidak akan mengenai bintang langit besar. Kali ini saya mengambil inisiatif dan menyelesaikan seluruh ladang tak berujung sekaligus, ditambah 2 kekuatan sihir gelap, dan kemudian saya mendapat tanda bintang berujung 5, dan panennya cukup bagus. Fang Yu sangat senang. Melakukan apapun yang paling ditakuti adalah sia-sia. Selama Anda mendapatkan sesuatu, itu bukanlah usaha yang sia-sia. Namun, meski alam tanpa akhir telah terselesaikan, namun masih banyak keraguan. Selain itu, Hong Tianchen dan Huayan yang terluka parah juga berada dalam kondisi yang tidak diketahui. Fang Yu mengerutkan kening dan bergegas ke arah wilayah selatan. Pada saat ini, di luar langit dan bintang besar, di kehampaan yang tak berujung. Di mana alam tanpa akhir awalnya berada, terdapat distorsi spasial yang tidak normal. Pada posisi ini, rasanya seperti pusaran air yang gelap. Dan di bawah pusaran air, itu adalah jurang tak berujung yang dimasuki Fang Yu. Wan Daoximo berdiri di tanah, matanya memerah. Sudah terasa bahwa jejak yang dilimpahkannya pada dahan bunga dan keindahan bunga sudah berpindah tangan. Adapun apa yang terjadi di luar selama periode tersebut, ia juga merasakannya. Ia tidak mengetahui situasi pertempuran secara spesifik, dan ia tidak dapat mengetahuinya. Ini dapat dikombinasikan dengan waktu ketika Fang Yu pergi dari jurang maut, dan waktu ketika getaran eksternal terjadi, dan jejak itu mengubah kepemilikan. Tidak sulit untuk memprediksi hasil pertempuran. Fang Yu memiliki kemampuan itu. Sialan manusia, sial. Wan Daoximo sangat marah. www.novelringan.com sebagai Simo, dia tidak peduli dengan bidang yang tak ada habisnya. Apa yang tidak bisa ditoleransi adalah, jejak yang menghabiskan banyak energi pada keturunannya baru saja diambil oleh Fang Yu. Fang Yu, ini Fang Yu. Pewaris orang itu, ini adalah hasil yang tidak dapat diterima dari awal 10.000 cara. Sial, biarkan aku keluar dari sini, aku akan membuatnya membayar. Wan Daoximo berkata dengan marah. Namun, betapapun ia mengaum, betapa marahnya, suaranya hanya bisa bergema di dalam jurang, bukan di luar. Swiss. Pada saat ini, Wan Daoximo tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya dan melihat ke atas. Ada sedikit suara tidak normal di lorong gelap di atas. Meski suaranya kecil, namun terdengar jelas. Wan Daoximo berhenti berteriak dan menatap ke langit. Setelah beberapa saat, bayangan hitam berkedip-kedip, tepat di depan Wan Daoximo. Wan Daoximo menatap pria berbaju hitam itu. Dan sosok ini juga melihat permulaan dari 10.000 iblis. Aku akhirnya melihatmu. Pria berbaju hitam menutupi wajahnya, tapi dia mengeluarkan suara laki-laki yang jelas. Bahkan di hadapan 10.000 Dao Beginning Demon, tidak ada rasa takut dalam nadanya. Kamu adalah iblis pertama. Wan Dao sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Nadanya rendah dan dia memiliki niat membunuh. Terkunci di tempat seperti itu selama bertahun-tahun sungguh tak tertahankan. Pria berbaju hitam melihat sekeliling dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Wan Daoximo maju selangkah, membunuh. Terjebak dalam jurang ini selama bertahun-tahun adalah akar dari penderitaan iblis pertama dari 10.000 cara. Dan perkataan pria berbaju hitam itu membuat amarahnya kembali berkobar. Pria berbaju hitam memandang iblis pertama Wan Dao, mundur selangkah, tetapi ada senyuman di nadanya, dan berkata, jangan marah, saya datang ke sini secara khusus, bukan untuk menjadi musuhmu, dan aku tidak berani menjadi musuhmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wan Daoximo melangkah lebih dekat, nadanya semakin dingin. Jika ku bilang, aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari sini, apa yang akan kamu lakukan? Pria kulit hitam itu berkata perlahan. Boom! Mendengar kata-kata tersebut, Wan Daoximo tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencekik leher pria kulit hitam itu. Apa yang bisa kamu lakukan? Katakan. Wan Daoximo meraung.
Jika kamu membunuhku, maka tidak akan ada kesempatan untuk meninggalkan tempat ini lagi. Pria berbaju hitam tidak panik, tapi berbicara dengan tergesa-gesa. Wan Daoxima memiliki wajah yang mengerikan, tapi alasannya biarkan saja. Pria berbaju hitam merapikan pakaiannya dan berkata, tidak sulit untuk keluar, tapi kamu harus membayar sejumlah harga yang pantas. Harga, kilatan darah melintas di mata Wan Daoximo dan berkata, apakah kamu sedang tawar-menawar denganku? Aku bisa membunuhmu kapan saja. Tentu saja kamu bisa membunuhku kapan saja, tapi seperti yang kubilang, jika aku mati, kamu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Terjebak selamanya di sini, pria kulit hitam itu berkata dengan tenang. Wan Daoximo menatap pria berbaju hitam itu, lalu berkata, katakan syaratmu, jika aku tahu kamu sedang mempermainkanku, aku akan membunuhmu. Mata pria berpakaian hitam itu sedikit menunduk, jelas sedang tersenyum. Setelah itu, dia maju 2 langkah dan berjalan ke depan Wan Daoximo. Laut hijau, di dalam pintu Yuhua. Setelah kembali, hal pertama Fang Yu adalah menempatkan Hong Tianchen yang terluka parah di tempat tidur rumah kayu. Sedangkan bunga dan dahannya juga dikeluarkan dari tempat penyimpanan dan disisihkan. Ketiganya dalam keadaan koma, namun tampaknya cedera Hong Tianchen adalah yang paling serius. Fang Yu berjongkok di samping Hong Tianchen dan meletakkan tangannya di dada. Bas, cahaya putih lembut dilepaskan, dan nafas suci menutupi tubuh Hong Tianchen. Pada saat ini, akal ilahi Fang Yu mampu memasuki tubuh Hong Tianchen dan melihat kondisi internal tubuh Hong Tianchen. Ada banyak retakan di meridian, dan semuanya berwarna hitam. Dan situasi ini masih menyebar, hampir mencakup seluruh garis keturunan. Tapi sebelum Hong Tianchen mengalami koma, dia jelas juga melakukan cara untuk menyelamatkan diri. Dia memblokir semua aura di meridian, setidaknya bisa menjamin tidak akan menyebabkan kerusakan sekunder. Ki hitam ini telah menembus meridiannya dan bergabung menjadi satu tubuh. Bagaimana cara menghilangkannya? Mata Fang Yu serius. Dia biasa menghadapi kekuatan yang menyerang tubuh dengan cara yang hampir merugikan diri sendiri. Ketika saya berganti ke orang lain, meridian saya pecah dan mati. Bahkan di dalam tubuh leluhur bintang Hong Tianchen, mustahil untuk meniru seperti itu. Karena Hong Tianchen juga seorang biksu, tubuhnya tidak semenarik milik Fang Yu. Saya tidak tahu apakah kekuatan Ruyi Qinglian efektif untuk ini. Fang Yu berpikir sejenak, ingin menggunakan kekuatan Ruyi Qinglian. Kamu baru saja mempercepat kematiannya. Kekuatan angan Qinglian akan menghapus meridiannya sepenuhnya, kata Li Huoyu. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Apakah mungkin menggunakan Li Huo untuk membakar? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Terserah kamu mau berbuat apa, aku tidak punya kemampuan, kata Li Huoyu. Fang Yu menarik kesadaran ilahi dari tubuh Hong Tianchen dan mengerutkan kening ketika dia melihat ke arah Hong Tianchen. Kekuatan yang jatuh dari atas sangatlah aneh, bahkan jika dia bertarung melawan roh jahat, dia masih belum tahu dari mana kekuatan roh jahat itu berasal. Itu adalah manik-manik hitam pekat itu, kekuatan sihir apa yang terkandung di dalamnya. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kekuatan yang mengikis tubuh Hong Tianchen ini mirip dengan kekuatan iblis, tetapi sangat berbeda. Bagaimana cara melakukannya? Fang Yu menyentuh dagunya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ketika dia di bumi, keterampilan medisnya dianggap yang terbaik. Tetapi setelah sampai di tingkat atas, dia menemukan bahwa banyak luka yang hampir tidak bisa dia tanggung. Keterampilan medis, itu benar. Fang Yu menoleh untuk melihat Huayan. Keterampilan medis Huayan cukup pintar sehingga si Yuan yang saat itu sedang gila dapat disembuhkan dengan mudah. Huayan harus bangun dulu. Fang Yu mengambil 2 langkah ke depan dan mendatangi Huayan dan Huasi. Sejujurnya, kalau bukan karena kostumnya yang berbeda, biarkan saja dia membedakannya dari penampilannya, dia benar-benar tidak tahu siapa Huayan di antara 2 wanita yang berbaring bersama sekarang. Wajah yang sama persis, bentuk dan figur tubuh yang sama. 2 orang yang persis sama tetapi memiliki kepribadian yang sangat berbeda sungguh luar biasa. Fang Yu berjongkok di samping Huayan, meletakkan tangan kirinya di dahi mulusnya. Bas, lampu berkedip. Kesadaran Fang Yu dengan cepat menyapu tubuh Huayan ke atas dan ke bawah, tetapi tidak ditemukan luka yang jelas. Satu-satunya luka yang dideritanya mungkin adalah guncangan hebat pada tubuh dan jiwa saat tanda itu dihilangkan. Mata Fang Yu bergerak sedikit,
dan telapak tangannya bersinar, membangunkan Huaiyan. Bulu mata Huaiyan bergetar, dan dia segera membuka matanya. Melihat Fang Yu di depannya, pupil matanya sedikit bergetar, lalu dia duduk. Kamu, baik-baik saja. Huaiyan melirik ke atas dan ke bawah tubuh Fang Yu dan menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan bisa bangun. Fang Yu tersenyum. Mengingat apa yang terjadi sebelum koma, Huaiyan masih terkejut. Iblis mengerikan itu, rasa takut yang dibawanya melampaui segalanya. Ketika tanda di dahi Huazi dihilangkan, dia bahkan mengira dia akan mati. Melihat Fang Yu di depannya, mata Huaiyan memerah karena suatu alasan. Dia pikir gelombang www.novelringan.com gelombang dia tidak akan pernah melihat Fang Yu lagi. Atau mungkin, pertemuan adalah musuh yang mematikan. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Huaiyan membuka tangannya dan memeluk Fang Yu di depannya. Fang Yu dikejutkan oleh semburan aroma. Tidak apa-apa, Huaiyan memeluk Fang Yu, menutup matanya, merasa lega. Kesuraman di hatiku selama ini terhapuskan. Kepala, saat ini, suara dan langkah kaki Su Jialu terdengar dari luar. Su Jialu berlari ke pintu dan melihat pemandangan Huaiyan memeluk Fang Yu. Maaf, aku akan pergi sekarang dan kembali lagi nanti. Su Jialu berbalik dan pergi. Huaiyan tidak peduli dengan kecelakaan ini, dia masih memeluk Fang Yu dan menikmati keheningan sejenak. Yah, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Fang Yu menepuk bahu Huaiyan dan berkata, tidak ada yang lebih penting dari ini. Huaiyan tidak melepaskan tangannya. Jika kamu bisa membantuku menyembuhkan orang di sebelahku, aku bisa membiarkanmu memegang cukup banyak dan memanggilmu saudara perempuanku, kata Fang Yu. Mendengar ini, Huaiyan membuka matanya dan melepaskan tangannya. Dia memandang Hong Tianchen yang terluka parah di tempat tidur dan segera berdiri. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengobatinya, kata Huaiyan. Setelah berbicara, dia melihat ke dahan bunga yang tergeletak di samping lagi dengan mata yang rumit. Adikmu tidak perlu diselamatkan, lebih baik biarkan dia berbaring seperti ini, kata Fang Yu. Huaiyan menggigit bibirnya, lalu mengangguk dan berkata, dia siap membantu Anda. Fang Yu merasa lega menyerahkan Hong Tianchen kepada Huaiyan. Adapun Huazi, dia harus dibawa pergi, setidaknya ke tempat yang jauh dari Huaiyan. Jadi Fang Yu memindahkan cabang-cabang bunga ke sebuah rumah gua yang kosong di belakang gunung. Cabang-cabang bunganya masih koma. Fang Yu tidak memperhatikannya, dan juga memasang beberapa segel lagi padanya. Tapi ketika Fang Yu selesai memasang segel dan hendak pergi, Huazi tiba-tiba terbangun. Matanya melebar, dan dia menatap Fang Yu, matanya merah, penuh kebencian dan kegilaan. Segera setelah roh jahat itu muncul, dia mengalami koma. Tapi begitu dia bangun, dia melihat Fang Yu yang tidak terluka, ditambah ingatan Huaiyan, dia tahu apa hasilnya. Fang Yu, sialan kamu. Sialan kamu. Huazi memelototi Fang Yu dan meraung. Dia masih mengalami luka yang sangat serius, sangat marah hingga sudut mulutnya mengeluarkan darah, dan wajahnya bahkan lebih mengerikan. Fang Yu, yang ingin pergi, berbalik, berdiri di depan Huazi, menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan adikmu sebagai contoh yang baik, kenapa kamu tidak mengatakan kamu tidak belajar dengan baik? Ayah akan membalaskan dendamku. Dia akan membalaskan dendam alam tanpa akhir. Kamu pasti akan membayar harganya. Pasti. Huazi meraung dengan gigi terkatup. Saat ini kamu mengakui bahwa Wan Dao Simo adalah ayahmu. Kenapa kamu begitu takut kencing di celana saat bertemu di bawah jurang? Fang Yu meletakkan tangannya di dada dan berkata dengan bercanda. Dengan kata-kata yang penuh penghinaan dan sarkasme ini, kemarahan dan kebencian di hati Huazi semakin berkobar. Sebagai kehendak alam tanpa akhir, dia selalu sama, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Tapi sekarang, dia telah jatuh ke dalam situasi seperti itu, terus-menerus dipermalukan oleh umat manusia. Dia tidak tahan dengan semuanya. Fang Yu, jika kamu tidak membunuhku, selama kamu memberiku kesempatan, aku pasti akan membalas dendam. Aku akan membuatmu merasakan apa itu sakit. Suara Huazi terkoyak, menjadi sangat tajam. Jangan khawatir, saat aku memikirkan cara untuk memutuskan hubungan antara kamu dan simbiosis Huaiyan, aku akan memberimu tumpangan. Fang Yu berkata dengan ringan, sebelum itu, kamu sebaiknya diam saja di sini. Yang terbaik adalah melakukan apa saja. Jangan berpikir,
melamun bisa membuatmu merasa hampa dan melankolis. Pisahkan hubungan, kamu sedang bermimpi. Huazi mencibir, kita telah hidup dalam simbiosis sejak kita lahir. Itu adalah metode ayah, dan kamu ingin memecahkannya dengan ras manusiamu sendiri. Ayahmu dipukuli olehku di dasar jurang. Aku tidak bisa menahannya. Adapun wilayahmu yang tak ada habisnya, aku telah hancur berkeping-keping, dan tidak ada iblis di dalamnya. Fang Yu tanpa ekspresi, menatap lurus ke dahan bunga, berkata, dan wajah Huazi menjadi pucat. Dengan itu, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas, di antara jari-jarinya, cahaya ungu muncul. Segera, tanda bintang berujung 5 yang bersinar dengan cahaya ungu muncul di tangannya. Tanda ini memancarkan semburan kekuatan yang kuat dalam 10.000 cara. Melihat tanda ini muncul di tangan Fang Yu, Huazi menjadi lesu sejenak, lalu wajahnya menjadi mengerikan, dan dia menjerit enggan dan marah. Kamu berteriak terlalu keras, jadi tutup mulutmu. Fang Yu memberi tanda lain pada Huazi. Bas, ketika jejak itu ditampilkan, dahan bunga bahkan tidak bisa membuka mulutnya, mereka hanya bisa mengeluarkan suara gemuruh yang teredam di tenggorokan. Jejak yang ditinggalkan oleh 10.000 dao iblis pertama benar-benar bagus. Bahkan jika alam tak berujung hancur, ia masih memiliki kekuatan sihir yang begitu kuat. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya akan mempelajarinya perlahan sampai kekuatan dalam tanda Tao ini sepenuhnya disempurnakan. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Huazi menatap punggung Fang Yu, terus berusaha berjuang. Tapi terlalu banyak segel yang dipasang padanya, dan setiap kali dia mencoba bergerak, dia akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit pada tubuhnya yang sudah terluka parah. Pada akhirnya, bunga-bunga itu hanya bisa tergeletak lemah di tanah. Tidak peduli betapa marahnya dia bahkan tidak bisa bersuara saat ini, dan dia tidak bisa pergi. Perasaan ini lebih baik daripada kematian. Setelah meninggalkan gua, Fang Yu datang ke ruang diskusi. Di aula, semua orang sudah menunggu. Melihat Fang Yu kembali dengan selamat, hati semua orang yang hadir akhirnya terlepas. Bagaimanapun, ia mengambil inisiatif untuk pergi ke luar bidang bintang. Hal semacam ini, bahkan para pembudidaya di atas negeri dongeng tidak berani melakukannya sesuka hati. Begitu Anda meninggalkan langit dan bintang yang luas, ada kehampaan yang tak ada habisnya. Dalam kehampaan, Anda mungkin mengalami kecelakaan apapun. Kepala Fang, alam tanpa akhir. Yege memandang Fang Yu. Di sisi lain, mata Zhong Chen bahkan lebih cerah. Alam tak berujung telah kuhancurkan. Fang Yu berkata dengan tenang, mereka tidak bisa datang lagi. Mengalahkan, meledak. Mata setiap orang yang hadir terbuka lebar, dan sulit untuk memahami arti dari pernyataan yang meremehkan ini. Itu baru saja meledak dalam arti harfiah. Fang Yu berkata, alam tanpa akhir telah berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Adapun iblis di dalam, mereka semua mati dan tidak memiliki kehidupan. Apakah ini benar? Zhong Chen maju selangkah, matanya memerah, dan bertanya. Tentu saja benar. Fang Yu tersenyum. Ini mungkin terdengar seperti menyombongkan diri, tapi itu benar. Apakah kamu tidak mendengar suara apapun? Suaranya, tidak, tapi nafasnya memang bisa dirasakan. Meski jauh, namun tetap megah. Itu cukup untuk menghancurkan bintang. Si Yuan menghela nafas. Zhong Chen memandang Fang Yu, matanya memerah. Akhirnya, alam tanpa akhir akhirnya hancur. Pelaku yang merusak rumahnya. Dia pernah ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri www.novelringan.com tapi bakatnya terbatas. Hampir tidak mungkin untuk membalas dendam sendiri. Namun kini, Fang Yu telah membalas dendam. Apalagi ini cara yang paling teliti. Engah. Zhong Chen berlutut di depan Fang Yu, menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas balas dendammu untuk bintang kalajengking raksasa. Bangun. Fang Yu segera mengangkat ujung Chen dan berkata, saya di sini bukan untuk membalas dendam, jangan berterima kasih kepada saya. Keluhannya sudah dilaporkan. Mulai sekarang, hidupku akan menjadi nyawa kepala, tolong kirim aku ke sini sesuka hati. Kata Jun Chen lagi, untuk apa aku menginginkan hidupmu? Fang Yu mengangkat alisnya, oke, seperti biasa. Kepala Fang, karena alam tak berujung telah dihancurkan, maka tujuan kita adalah... Yege memandang Fang Yu, ekspresinya menjadi serius lagi. Hanya paviliun Maha Kudus yang tersisa. Fang Yu berbalik dan menjawab,
dan Paviliun Maha Kudus ini juga yang paling merepotkan. Ya, sejauh ini, mereka belum meninggalkan jejak apapun untuk diikuti. Ye Gejian mengerutkan kening dan berkata, sulit bagi kami untuk menyerang meskipun kami ingin mengambil inisiatif. The Endless Domain tampaknya hanya salah satu pion mereka. Fang Yu berkata, sejak orang bijak dari Tianwu muncul untuk menyelamatkan Tao Tao, tidak ada seorang pun yang muncul di paviliun orang suci tertinggi. Kapan Ge ingin bersembunyi, jika itu adalah rencana mereka sejak awal dari 24 klan utama? Maka, sisi baiknya, rencana mereka telah gagal total. Si Yuan mengerutkan kening, mungkinkah mereka menyerah? Bab 2180 Penyempurnaan penuh. Menyerah. Ketika Anda telah merencanakan sesuatu sejak lama, dan ketika itu akan segera berakhir tetapi dibatalkan, apakah Anda bersedia untuk menyerah? YG berkata dengan mata dingin, paviliun tertinggi saat ini. Situasi seperti itu. Apakah kamu tahu sesuatu tentang paviliun Supreme Sein? Fang Yu bertanya sambil menatap YG. Saya mengetahui keberadaan mereka sejak lama, tetapi saya tidak yakin tentang hubungan mereka dengan paviliun Tiange Wandao. YG berkata, tapi sekarang tampaknya semuanya sudah jelas. Apakah itu paviliun Wandao atau paviliun Tiange tingkat yang lebih tinggi, semuanya dikendalikan oleh paviliun tertinggi. Bisakah kamu menemukan paviliun Maha Kudus? Atau seseorang dari paviliun Maha Kudus? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. YG menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang mereka sangat menarik, jadi jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk muncul, akan sulit menemukan mereka. Kalau begitu tunggu dulu. Fang Yu berkata, jika mereka tidak menyerah, cepat atau lambat mereka akan melakukan sesuatu, dan mereka pasti akan ditemukan saat itu. YG mengangguk. Setelah mengaku sebentar kepada semua orang, Fang Yu meninggalkan ruang diskusi. Agar tidak mengganggu Huaiyan, dia tidak kembali ke gunung belakang, melainkan duduk di tepi pulau di belakang gunung belakang. Fang Yu sekali lagi mengeluarkan tanda bintang berujung 5 yang berisi kekuatan 10.000 cara dari ruang penyimpanan. Menurut pernyataan Li Huoyu, tanda bintang berujung 5 ini juga bisa digunakan olehnya. Kekuatan 10.000 cara, ini adalah kekuatan yang sangat kompleks, tetapi intensitasnya sangat tinggi. Di dalam energi magis ini, terdapat perpaduan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Cobalah untuk memperbaikinya. Fang Yu meletakkan tanda bintang berujung 5 di tangannya, menutup matanya, dan mulai memurnikan. Tanda bintang berujung 5 bergetar hebat, dan kekuatan 10.000 dao di dalamnya berfluktuasi dengan hebat. Jelas sekali, mencoba menjinakkan kekuatan ini tidaklah sesederhana itu, setidaknya untuk umat manusia seperti Fang Yu. Tapi Fang Yu tidak terburu-buru. Dia menutup matanya dan perlahan menyempurnakan tanda ini dengan cara yang sangat lembut. Dalam proses ini, tanda ini terus-menerus melepaskan sinyal fagositik balik. Namun, hal itu tidak berhasil sama sekali. Di depan Fang Yu, tingkat reaksi seperti ini tidak layak untuk disebutkan. Saya menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan Anda, jadi saya tidak khawatir sama sekali. Fang Yu berkata sambil mencibir di sudut mulutnya. Waktu berlalu cepat. Saat malam tiba, siang kembali, dan malam datang lagi. Setelah perlawanan awal, jejak bintang berujung 5 ini pada akhirnya tidak dapat menahan pemurnian Fang Yu, perlahan menghilang dan memasuki tubuh Fang Yu. Di pagi hari ke-6, seluruh tanda menghilang di tangan Fang Yu dan sepenuhnya disempurnakan. Fang Yu berdiri, mengangkat tangan kirinya, dan berpikir. Bas, pada saat ini, tanda bintang berujung 5 yang jelas muncul di punggung tangan kirinya, dan cahaya ungu samar muncul. Fang Yu membalikkan tangan kirinya. Boom! Di telapak tangan kirinya, sekelompok energi magis dengan kekuatan 10.000 cara terkondensasi. Pada saat ini, terlihat jelas fluktuasi di laut depan. Kekuatan-kekuatan segala cara sangatlah menakutkan. Sekarang, saya telah menggunakan kekuatan 10.000 cara. Fang Yu tersenyum tipis, merasa sangat bahagia. Dia mengangkat tangannya. Tanda bintang berujung 5 di punggung tangan kiri masih bersinar, dan tanda pedang salib emas di punggung tangan kanan juga bersinar. Di satu sisi adalah kekuatan 10.000 cara, di sisi lain, adalah kekuatan jalan besar yang dilepaskan oleh pedang salib emas. Kekuatan di kedua sisi sangat kuat, dan tidak ada saling pengecualian yang sebelumnya dikhawatirkan oleh Fang Yu. Ini adalah hasil terbaik. Setelah berhasil menyempurnakan kekuatan 10.000 cara,
Fang Yu kembali ke gunung belakang. Huaiyan masih berada di dalam rumah kayu. Fang Yu masuk. Bagaimana kabarmu? Fang Yu bertanya. Huaiyan berbalik, wajahnya menjadi pucat, jelas sedikit lelah. Dia memandang Fang Yu, lalu Hong Tianchen yang masih koma, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, situasinya tidak terlalu optimis. Fang Yu sedikit mengernyit, melangkah maju, dan bertanya, dia tidak bisa bangun. Aku bisa bangun, hanya saja. Huaiyan menghela nafas ringan dan berkata, meridian di tubuhnya pecah dalam jumlah besar, dan menyatu oleh kekuatan abnormal. Aku telah mencoba yang terbaik untuk membersihkan dan memurnikannya, tapi aku tidak bisa sepenuhnya menghilangkannya. Berapa banyak kekuatannya yang bisa dia pertahankan? Fang Yu mengerti maksud Huaiyan dan bertanya terus terang. Hingga 20%, tapi kemungkinan besar kurang dari 10%. Huaiyan menunduk dan berkata dengan lembut. Kurang dari 10%. Bagi biksu manapun, ini adalah hasil yang tidak dapat diterima. Khusus untuk orang kuat seperti Hong Tianchen, ini sangat kejam. Maaf, Huaiyan berbisik, jika bukan karena alam tanpa akhir kita, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu bahwa semua keputusan di alam tanpa akhir pada dasarnya dibuat oleh adikmu. Fang Yu berkata, selain itu, ada unsur-unsur yang diinisiasi oleh paviliun orang suci tertinggi. Saya tidak menghentikannya, saya yang bertanggung jawab, kata Huaiyan. Siapa yang menjadikanmu seorang adik perempuan? Fang Yu berkata, jika kamu memiliki kekuatan dominan, tidak akan ada banyak masalah. Huaiyan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Fang Yu, dan menarik napas dalam-dalam. Jika saya memiliki kekuatan dominan, Lin Mao tidak akan mengalami kecelakaan. Mata Huaiyan berkaca-kaca saat mengatakan ini. Mendengar ini, Fang Yu teringat apa yang dikatakan Huaiyan sebelumnya. Ketika dia dan Lin Batian memasuki Necropolis, mereka bertemu dengan anjing hitam besar. Karena kurangnya kekuatan mereka, tak satu pun dari mereka yang menjadi lawan anjing hitam besar itu. Pada akhirnya, Lin Batian membiarkan Huaiyan pergi, meninggalkan anjing hitam besar itu. Oleh karena itu, dalam pandangan Huaiyan, Lin Batian mati di Necropolis sejak saat itu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lin Batian masih hidup dan sehat dan menjadi penguasa Batian paling terkenal di Datian Chensing. Namun, terlepas dari apakah Lin Batian masih hidup atau tidak, saat menghadapi anjing neraka saat itu. Jika Huaiyan bisa menggunakan kekuatan segala sesuatu, situasinya pasti berbeda. Hanya saja karena suatu alasan, Huaiyan tidak bisa menggunakan kekuatan 10.000 cara, jadi dia menyesalinya. Pantas saja sikap Huaiyan terhadap Lin Mao seperti itu, ternyata dia tidak hanya merasa menyalahkan diri sendiri karena tidak melawan anjing hitam besar itu bersama-sama, tapi juga merasa berhutang karena dia kuat tapi tidak bisa berbuat apa-apa, itu, jadi dia bisa mengerti. Fang Yu berkata dalam hatinya, jika aku sedikit lebih kuat gelombang www.novelringan.com gelombang Lin Mao tidak akan mendapat masalah, dia adalah orang yang sangat berbakat. Huaiyan memandang Fang Yu, agak terdiam. Dalam banyak kasus, dia menganggap Fang Yu sebagai Lin Mao. Menurutnya, jika Lin Mao tidak mati, dia seharusnya menjadi sosok hebat seperti Fang Yu sekarang. Balikkan keadaan, dan bantu bangunan itu runtuh. Sayangnya, aku tidak memberitahu Lin Mao identitas asliku, tapi dia memberitahuku segalanya tentang dia, aku minta maaf padanya. Semakin banyak Huaiyan berkata, semakin dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan dua baris air mata itu jatuh. Fang Yu melihat tatapan menyalahkan diri Huaiyan, matanya sedikit berkedip. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia memutuskan untuk menceritakan situasi sebenarnya saat itu. Lao Hong, aku tidak membutuhkanmu untuk melanjutkan pengobatan untuk saat ini. Fang Yu bertanya sambil terbatuk kering.